Jusmiani. Hadir, Pak. Muhammad Bagus. Hadir, Pak. Muhammad Lid. Keluar Mit, Pak. Hah? Sudah keluar, Pak. Kalau keluar Mit, jangan kau masukkan namanya. Hapus dulu. Pak. Hapus ke namanya itu. Kalau keluar Mi. Jadi nanti di makalah tidak usah ditulis namanya lagi. Nanti orangnya kembali lagi. Oke, silakan. Judulnya dulu, judul kelompoknya apa? Dimensi administrasi publik Pak. Hah? Dimensi administrasi publik, Pak. Iya, administrasi publik. Saya mulai, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali meski melalui via Zoom. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Basri MTTSI dan teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan kali ini. Izinkan sempat ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hubungan antar dimensi administrasi publik yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Nur Saputra, Andi Anissa Salsabila Said, Jusmayani Asrul Hidayat, dan Citra Fauzi Rizal. Saya persilahkan Saudari Anissa Salsabila Said untuk membaca materi pertama. Silahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama itu penjelasan hakikat administrasi publik. Administrasi publik segala aktivitas pemerintah yang mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat, baik pada ruang lingkup nasional maupun daerah. Adapun pengertian dari para ahli yaitu menurut Gerald Kaiden, administrasi publik adalah segala kerjasama yang dilakukan untuk urusan atau kepentingan orang banyak. Kemudian menurut Arifin, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Dan menurut Prayudi, administrasi publik adalah administrasi daripada negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan bersifat kenegaraan. Materi pokok hari ini yaitu yang pertama hubungan antara dimensi administrasi publik, yang kedua peran administrasi publik, ketiga kegiatan administrasi publik, keempat kepentingan administrasi publik, dan kelima sosok administrasi publik. Hubungan antara dimensi administrasi publik nampak dari kondisi dan situasi serta potensi yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan publik, atau warna suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh variasi dan dinamika masalah, kebutuhan, aspirasi, potensi, ancaman, dan tantangan dari lingkungan. Atau secara sederhana, hubungan antar dimensi strategis ini bersifat resiprokal atau saling berhubungan yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ruang lingkup administrasi publik meliputi dimensi strategis, yaitu dimensi moral dan etika,
Ya, dimensi moral dan etika ini dianalogikan dengan sistem sensor di dalam administrasi publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain dan sangat mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan tujuan organisasi publik pada khususnya. Karena itu, dimensi ini dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik. Yang kedua, dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan berkenan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, karena kebijakan ini adalah kebijakan publik. Maka yang ditekankan di sini adalah masalah kebutuhan dan aspirasi publik, yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani, sangat berperan dalam menekan bentuk kesalahan atau error. Ketiga, dimensi organisasi. Dimensi organisasi adalah suatu proses yang berkenaan dengan bagaimana aktivitas-aktivitas organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu bentuk struktur dengan tujuan membantu manajer untuk dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Yang keempat, dimensi manajemen. Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Perkembangan manajemen paling tidak dipengaruhi oleh 3 pandangan, yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik. Yang kelima, dimensi lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai 2 faktor yang berada di luar organisasi atau semua hal yang berada di batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, seperti ekonomi politik. Yang keenam, dimensi akuntabilitas kinerja. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi. Dalam administrasi publik, kinerja mulai dituntut untuk diukur secara. Woodrow Wilson menekankan efisien dalam desain sistem administrasi, dan sejak F.W. Taylor mendorong pegawai bekerja efisien. Secara umum, parameter atau kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, penghematan biaya, kemandirian atau otonomi dalam bekerja dan kerjasama. Saya kembalikan ke moderator. Saya persilahkan untuk Jusmayani untuk membaca materi kedua. Peran administrasi publik sangat berperan positif dalam proses demokratisasi karena sudah tidak lagi terlalu paroksial dan hierarkis, melainkan lebih mirip sebuah jaringan kerja atau network. Peran administrasi negara dalam masyarakat maju dan modern, setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan yang ditetapkan pelaksanaan administrasi negara. Oleh karena itu, realisasi administrasi negara secara operasional harus diterima dan dipatuhi. Administrasi negara adalah pertama administrasi publik sebagai stabilisator masyarakat. Adalah karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama, peranan tersebut sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dalam melayani masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sebagai hukum, administrasi negara harus mampu menyerap dan menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat dalam menjalankan peranan sebagai stabilisator itu. Administrasi negara harus berusaha menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda, di samping mungkin pula bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, berarti tidak semua aspirasi masyarakat akan terpenuhi, namun harus dihasilkan kebijakan publik yang mampu menciptakan stabilitas masyarakat. Peranan kedua yaitu administrasi publik sebagai pengatur, pengarah, dan mempercepat perubahan sosial. Sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat atau bangsa masing-masing,
Penambahan sosial yang direncanakan disebut dengan pembangunan untuk mewujudkan suatu kondisi tertentu bagi rakyat atau bangsa di masa depan. Berikutnya, administrasi negara dalam mewujudkan harus berperan sebagai pelaksana dan sekaligus mengkoordinasikannya agar seluruh kegiatannya termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat terarah pada tujuannya berupa perubahan sosial yang diinginkan tersebut. Sedang pada giliran berikutnya, administrasi negara berperan juga dalam melaksanakan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap dan seluruh kegiatan agar tidak menyimpan dari perencanaan. Bapak hilang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kenapa hilang suaranya? Ya baik, saya persilahkan Asrul Hidayat untuk membaca materi ketiga. Halo, kenapa tidak ada suaranya? Soal administrasi. 3. Kegiatan administrasi publik. Kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi, sistem sosial budaya, politik, dan pembangunan kualitas manusia yang semuanya diarahkan untuk mengejar ketertinggalan. Secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa yang secara formal dilakukan oleh lembaga, departemen, dan non-departemen. Sementara di daerah adalah yang dilakukan baik dinas, badan, dan kantor. Singkatnya, kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktural atau pemegang eselon yang memimpin suatu unit maupun oleh pejabat yang tidak memimpin suatu unit. Sebagai pekerjaan publik, artinya administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik. Untuk dapat mencapai kegiatan administrasi publik tersebut, maka diperlukan berbagai hal berikut. 1. Partisipasi sosial. Ini adalah aksi komunitas yang lulus dengan berpartisipasi dalam administrasi suatu negara. 2. Tanggung jawab sosial. Ini adalah tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaksana administrasi suatu negara pada masyarakat. 3. Dukungan sosial. Ini adalah dukungan penduduk untuk pelaksanaan administrasi. 3. Kontrol sosial. Ini adalah kontrol atau pengawasan kegiatan administrasi publik. Dari sini kita mengerti bahwa administrasi publik dapat menentukan apa saja kegiatan pembangunan dari menentukan bagaimana cara Tidak jelas suaranya. Kenapa begitu? Perbaiki dulu. Tidak jelas suaranya. Diulangi. Halo? Ya, Pak. Tidak jelas suaranya, diulangi lagi.
Silakan. Berdengung tadi suaranya. Kegiatan administrasi publik. Kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari pelayanan rutin di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi, sistem sosial budaya, hukum, politik, dan pembangunan kualitas manusia yang diarahkan untuk mengejar ketertinggalan. Secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa saja yang formal, dilakukan oleh lembaga departemen dan non-departemen. Sementara di daerah adalah yang dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor. Singkatnya, kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktural atau pemegang elson yang memimpin suatu unit maupun oleh pejabat yang tidak memimpin suatu unit. Secara khusus, kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Artinya administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik. Untuk dapat mencapai administrasi publik tersebut, maka diperlukan beberapa hal. 1. Partisipasi. Partisipasi sosial ini adalah aksi komunitas yang tulus dengan berpartisipasi dalam administrasi suatu negara. 2. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaksana administrasi suatu negara pada masyarakat. 3. Dukungan sosial. Dukungan sosial adalah dukungan penduduk untuk pelaksanaan administrasi. 4. Kontrol sosial. Kontrol sosial adalah kontrol atau pengawasan kegiatan administrasi publik. Dari sini kita mengerti bahwa administrasi publik dapat menentukan apa saja kegiatan pembangunan dan menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi yang berhubungan dengan layanan umum bagi semua warga negara Indonesia. Administrasi publik bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Semakin kompleks masalah di suatu negara, maka akan muncul cara-cara baru sebagai solusi terhadap masalah tersebut. Itu sebabnya ilmu administrasi publik berkembang dinamis sesuai perkembangan manusia dan suatu negara. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih, Sron. Saya persilahkan Citra Posiris untuk membaca materi 4. Terima kasih atas kesempatannya. Kepentingan administrasi publik. Kegiatan administrasi publik bertujuan memenuhi kepentingan publik atau secara akademik dikenal dengan istilah public interest. Kepentingan yang seharusnya diperjuangkan oleh para administrator publik adalah kepentingan publik. Kepentingan publik banyak kesempatan dikorbankan. Kepentingan administrasi publik memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan administrasi publik adalah meningkatkan kesejahteraan publik atau masyarakat dalam suatu negara era. Yang kedua, motif. Motif dari seluruh proses administrasi publik adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada seluruh masyarakat. Yang ketiga yaitu sifat pelayanan. Pelayanan yang diberikan administrasi publik memberikan pelayanan sama kepada seluruh warga masyarakat. Yang keempat, wilayah yurisdiksi. Administrasi publik mempunyai wilayah kekuasaan, yaitu dalam batas wilayah negara atau daerah yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan memperoleh kekuasaan dari rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam menjalankan kegiatannya. Artinya rakyat yang berdaulat. Yang keenam yaitu orientasi kebijakan.
Orientasi kebijakan dari administrasi publik adalah pada peningkatan partisipasi semua golongan masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu cara kerja. Cara kerja administrasi publik sangat ketat sebab diatur oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang kaku, aturan yang legal sehingga terkesan lamban. Yang kedelapan yaitu proses dan cara kerja. Lebih mengutamakan prosedur, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat birokratik. Pendekatan legislatif sehingga terkesan lamban. Yang kesembilan, kepegawaian. Disebut pegawai negeri yang sistem penerimaan, tingkatan promosi, pengajian dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Administrasi negara tidak mudah memasukkan dan mengeluarkan pegawainya. 10. Otoritas dapat mengatur dan memerintah semua orang yang ada dalam wilayah kekuasaan negara atau daerah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Sosok-sosok administrasi publik. Administrasi publik adalah orang-orang yang berasal dari kalangan orang baik yang menguasai berbagai prinsip, metode, dan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan administrasi publik. Seorang administrator dituntut untuk selalu peka terhadap kebutuhan rakyat. Selain sosok tersebut, seorang administrator publik adalah orang pilihan. Artinya ia menduduki suatu jabatan atas dasar kompetensi, bukan atas kepangkatan atau kepercayaan semata. Dengan kompetensi, maka yang dipilih adalah yang lebih baik dari awal-awalnya, yang juga mengingatkan jabatan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, sudah selesai? Ya, Pak. Perlihatkan tadi itu dimensi-dimensi itu. Dimensi moral, dimensi kebijakan ya. Bahwa dalam menjalankan sistem administrasi negara, maka ada dimensi-dimensi yang mendukung ya proses antara administrasi negara dan praktek penyelenggaraannya. Nah, ada 6 dimensi yang paling menentukan ya di dalam rangka menjalankan sistem administrasi negara dalam sistem pemerintahan negara. Yang pertama adalah dimensi yang sangat menentukan ya. Bahkan dimensi ini di beberapa negara-negara maju memang dijadikan sebagai dasar ya dalam rangka untuk mengembangkan seluruh sistem pendidikan. Makanya di berbagai rekrutmen pegawai atau pengembangan dalam organisasi, maka dimensi ini menjadi priority ya, yaitu dimensi moral. Nah, dimensi moral ini bisa dilihat dari segi aspek perilaku dan adaptasi daripada seluruh pegawai yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu, dalam merekrut orang, maka harus dipastikan adaptasi kerjanya memiliki nilai yang bagus ya, nilai yang sangat bagus. Dengan diukur pada TKP-nya, tes kompetensi kepribadiannya. Maka tes kompetensi kepribadian inilah yang mencoba untuk mengukur dimensi moral dan dimensi etika.
Di samping juga itu adalah adaptasi mereka dalam hal melakukan pekerjaan pada organisasi di mana mereka ditugaskan. Jadi itu berkaitan dengan ini. Dan disinyalir bahwa dimensi etika dan moral ini ada pengamatan menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini mengalami degradasi, ya, penurunan. Hal ini disebabkan karena nilai materialitas yang lebih menonjol, ya, oleh seseorang dalam organisasi, yang mengakibatkan nilai-nilai moral ini akan menjadi terkikis sehingga tidak mencapai titik maksimalisasinya. Kemudian selain itu ada lagi satu dimensi juga yang tidak kalah pentingnya dengan dimensi moral dan dimensi etika, yaitu dimensi kebijakan. Ya, salah satu pendekatan yang berhubungan dengan dimensi kebijakan itu adalah bagaimana melahirkan kebijakan publik yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dan juga meningkatkan performance dan kinerja daripada organisasi dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendukung, ya, kepentingan bersama, ya, dalam organisasi. Nah, dimensi kebijakan ini lebih difokuskan kepada bagaimana mengoptimalkan kepentingan publik dan menjalankan kepentingan publik secara adil dan berkeadilan, ya, proporsional. Dan ini yang menjadi problem yang kita hadapi, karena terkadang dimensi kebijakan syarat dengan kepentingan yang mengakibatkan tidak bisa dijalankan sebagaimana yang dikehendaki, ya, terutama oleh masyarakat banyak. Karena dimensi kebijakan ini, ya, yang paling banyak mendominasi adalah para penentu kekuasaan, ya. Nah, itu yang sekarang ini yang banyak terjadi ketimpangan dalam berbagai sektor. Dan yang berikut adalah dimensi organisasi. Dimensi organisasi ini tekanannya pada organizing, ya, pengaturan. Nah, hendaknya pengaturan dasarnya itu adalah pada pendekatan keahlian, ya, proporsionalitas dengan didasarkan pada keahlian dan objektivitas dalam organisasi. Jadi itu yang terpenting yang harus digalakkan oleh seluruh elemen yang terkait dalam perangkat organisasi. Dan dasar organizing ini adalah bergerak pada perencanaan, ya, dari sebuah kegiatan yang telah dilakukan, dirancang dalam organisasi. Kemudian yang adalah dimensi pengelolaan. Dimensi pengelolaan ini biasa juga disebut dengan dimensi manajemen. Dimensi manajemen ini adalah bagaimana mengatur seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi secara proporsional dan berkeadilan, serta dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip pertama ekonomis. Prinsip ekonomis ini sangat penting, ya, karena kalau terjadi pemborosan anggaran, maka tentu saja sumber daya tidak terbagi secara proporsional, dan inilah yang melanda sekarang negara kita ini adalah ketidakefisienan dalam mengelola negara yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan baru dalam organisasi di sektor publik, yaitu terkait dengan dimensi
manajemen ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan yang ketiga adalah efisiensi ya. Nah, efisiensi itu terjadi penghematan, seluruh sumber daya ini dihemat ya. Bagaimana cara mengetahuinya adalah apabila antara input dan output berbanding terbalik ya. Kalau inputnya lebih sedikit daripada outputnya berarti itu tergolong efisien. Kalau terjadi sebaliknya terjadi ketidakefisienan. Berdasarkan pengamatan dalam organisasi, ini terjadi ketidakefisienan karena anggaran terlalu besar, terlalu banyak yang dikeluarkan, tetapi sedikit sekali output yang dihasilkan. Sehingga terjadi pemborosan keuangan negara, menyebabkan negara menderita. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas. Jadi efektif ini artinya bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dimensi manajemen ini diorientasikan kepada 3E tadi ya. Pertama adalah ekonomis, kedua adalah efisien, ketiga adalah efektif. Bisa diulangi? Dimensi manajemen itu dikenal dengan 3E. Apa itu? Ekonomis, efisien, efektif. Apa lagi? Ekonomis, efisien, Efektif. efektif. Jadi itu ya, dimensi manajemen itu. Nah, sekarang kita pindah pada dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan ada dua yang perlu diperhatikan. Secara internal perlu adaptasi. Jadi kalau internal itu mengadaptasikan semua aspek yang ada di dalam organisasi secara internal diintegrasikan. Jadi antara integrasi dan adaptasi. Dua aspek itu ya yang harus dilakukan pada aspek dimensi lingkungan. Integrasi dan adaptasi. Kemudian yang terakhir adalah dimensi apa? Akuntabilitas kinerja. Artinya dimensi ini orientasinya pada pertanggungjawaban berkaitan dengan apa yang akan dilakukan ya dalam pendekatan organisasi. Jadi saya kira itu yang penting yang harus dicermati dalam pendekatan organisasional. Saya kira itu saja yang saya tambahkan, ya yang lain tadi sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji ya. Saya akan pindah ke kelompok 5 dulu untuk memberi tanggapan. Silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Beri tanggapan dulu. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Tinggal Sandewa dengan NPM 042. Pertanyaan saya begini. Dalam administrasi publik tentu ada yang namanya pelaporan administrasi dalam pelayanan publik. Nah, apa sajakah bentuk laporan pelayanan publik tersebut? Bagaimana kelompok penyaji? Apakah sudah jelas? Ya, silakan kelompok penyaji. Bisa diulang, Indah? Baik, apa saja bentuk laporannya? Dalam administrasi publik tentu ada yang namanya pelaporan administrasi dalam pelayanan publik. Nah, apa sajakah bentuk laporan pelayanan publik tersebut? Ya, silakan dijawab kalau bisa ditangkap itu pertanyaan. Terima kasih. Adakah tadi terkait dengan laporan dalam sistem publik? Adakah tadi itu
pelaporan dalam sistem pelayanan? Kalau tidak ada ya tentu tidak bisa diukur. Halo, kalau penyaji bagaimana, ada tadi pertanyaan yang kau bahas mengenai itu? Nggak ada, Pak. Bentuk Apa? laporan tidak ada, Pak. Bentuk laporan nggak ada, Pak. Betul, laporan tidak ada. Apa yang kau tanya, Kak? Tapi yang mengenai tadi tentang aspirasi masyarakat kan tentu itu merupakan pelayanan publik. Nah, bagaimana apa yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi bentuk pelayanan publik tersebut sehingga menjadi sebuah laporan. Ya, silakan. Yang mengenai Dimensi apa itu? Berkaitan dengan dimensi pelayanan. ya Pak, berkaitan dengan itu. Apa aja yang dipersoalkan? Ya, silakan. Kalau bisa ditangkap. Kalau ada yang kau tangkap tadi, pertanyaan itu. Bisa diulangi lagi? Nggak mengerti kok masalahnya. Ya. Kan tadi ada yang mengenai dengan aspirasi masyarakat. Kan itu aspirasi masyarakat merupakan bentuk bagaimana pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, pertanyaan saya tadi di sini bagaimana bentuk laporan yang telah dihasilkan dari pelayanan publik tersebut. Silakan. Orang apa itu? Maksudnya tentu laporannya begitu, Indah? Tidak, misalnya tuh begini, pemerintah Maksudnya jenis pelayanan publik yang dikasih ke masyarakat. Iya, terus apakah itu berjalan dengan baik? Laporannya itu berjalannya dengan efisien atau ekonomis atau efektif yang seperti tadi Bapak bilang. Ada 3 pendekatan ya dalam rangka untuk menjalankan dimensi manajemen. Dimensi itu yang bagaimana ya? Bisalah dijawab. Silakan. Iya. Dan kaitkan 3 dimensi itu. Oke ya, ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah ekonomis. Jadi dalam menjalankan manajemen pelayanan, ya, sana tanya. Halo. Jadi 3 dimensi itu jawabannya. Silakan. Empat. Tunggu, Pak. Kalau 4, bagaimana saya yang jawab dengan catatan Anda mengerjakan tugas 15 halaman. Coba Pak. Ya, silakan. Kaitkan dengan itu. Kayak
Kayak begini kah, pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat sebagai pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan. Kayak begitu? Iya. Oh, alhamdulillah. Mana tadi tuh? Standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan publik memiliki kualitas yang baik. Maka penting penanganan pengaduan dikelola dengan baik dan efektif dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas layanan publik. Maka dari itu wajib menyediakan sarana pengaduan untuk pengelolaan pengaduan tersebut. Pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang tata cara ataupun bagaimana mekanisme pengaduan secara langsung ataupun tidak langsung maupun elektronik yang mudah dijangkau oleh penerima layanan. Mungkin sekian dari saya. Iya. Oke, jadi saya tambahkan ya. Jadi dalam hal pelayanan publik itu ada untuk menguatkan ya perlu didasarkan atas pendekatan manajemen tadi ya. Dengan didasarkan 3 prinsip ya. Pertama adalah prinsipnya bersifat ekonomis. Jangan menyelenggarakan pelayanan publik yang bersifat mubazir ya, berlebih-lebihan dengan mengabaikan pendekatan ekonomisnya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi, harus senantiasa menghemat waktu, tenaga, pikiran. Dan yang paling menentukan adalah bahwa optimalisasi pencapaian tujuan itu harus senantiasa diorientasikan dengan disebut dengan pendekatan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi. Saya kira itu ya. Kita akan pindah ke pertanyaan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 tidak bersedia. Dokter Saya, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya, nomor pokoknya. Ya. Silakan. Nurul Hanifah, Pak, 031. Ya, 031 Nur Hanifah. Silakan. Pertanyaan saya yaitu mengapa kegiatan administrasi publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik? Iya, ini bagus pertanyaan ini. Mengapa administrasi publik bertujuan untuk melaksanakan kepentingan publik? Silakan. Jawab. Bagus pertanyaannya. Ya, silakan. Kalau tidak bisa dijawab, ya saya yang jawab dengan catatan kelompok 4 kita kasih tugas 15 halaman di tulis tangan. Bagaimana? Lebih pilih kerja tugas 15 halaman atau menjawab? Pertanyaannya bagus tadi. Jelas jawabannya.
Apa tadi pertanyaannya, Pak? Siapa ke tadi? Mengapa kegiatan administrasi publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik? Bagus pertanyaan itu. Jelas jawabannya juga. Ringkas jawabannya ini. Karena kenapa? Saya mau jawab, Pak. Ya. Agar dapat mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan publik. Kepentingan publik itu ya mana? Harus mengerti dulu apa itu kepentingan publik. Saya Pak coba. Ya silakan. Dapat kita lihat di pengertian administrasi, yaitu administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen perintah dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Jadi yang dimaksud kepentingan publik seluruh aktivitas ya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat, maka itulah dimaksud dengan kepentingan publik. Ya, nah kalau aspek ini tidak dapat diwujudkan dalam konteks penyelenggaraan negara, maka tentu saja akan menimbulkan masalah karena ini adalah menjadi tugas negara. Oleh karena itu pemerintah harus mengoptimalkan mencapai daripada tujuan ini. Makanya orientasi yang paling penting yang harus dilakukan adalah bagaimana setiap warga negara yang ada yang berdiam di negara ini adalah mampu mengorientasikan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, pekerjaan yang layak sehingga kepentingan dan kebutuhan mereka sebagai warga negara paling tidak dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Saya kira itu ya. Oke, kita akan pindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, Pak, saya mau bertanya. Ya. NPM-nya 051. Ya. Bagaimana itu prinsip-prinsip dari administrasi yang beristilahkan public interest? Dan apakah ada tujuannya? Public interest. Ya, silakan. Apa saja itu yang terkait dengan public interest? Kelompok 4 bagaimana? Bisa menjawab atau tidak bisa? Silakan nih. Kalau tidak ya saya kasih ke tugas. Saya Pak. Apa itu public interest? Konsep kepentingan publik atau public interest merupakan suatu konsep yang cair. Istilah kepentingan publik akan terus berubah sesuai dengan waktu dan kondisi di setiap keadaan. Menjelaskan pengertian kepentingan publik atau kepentingan umum bukanlah hal yang mudah. Perdebatan tentang definisi kepentingan publik hingga saat ini belum berakhir dan tidak akan berakhir.
Istilah public interest merujuk pada kepentingan publik yang luas. Hal ini berarti bahwa apa yang menjadi perhatian publik belum tentu merupakan kepentingan publik. Begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kepentingan publik terkadang tidak menjadi perhatian publik, tetapi menjadi perhatian individu yang peduli pada kepentingan publik. Halo? Ya, Pak. Kenapa dah hilang? Sudah, Pak. Sudah? Iya. Oke, Pelek. Kalau sudah ya. Kenapa tidak ada foto-fotonya setelah hilang semua ini anunya nih? Ya. Jadi public interest itu adalah satu pendekatan yang berorientasi untuk menjawab apa yang menjadi konsennya ya masyarakat secara umum. Ya, konsep inilah yang biasa disebut dengan public interest. Yang selalu dikonotasikan ini dalam konteks pelayanan publik itu kesehatan ya, pendidikan, orientasinya ke situ, penciptaan lapangan kerja. Jadi itu public interest larinya ke situ. Nah, kalau ini tidak mampu diujian oleh pemerintah, maka tentu saja bisa terjadi keributan dalam organisasi publik. Makanya ini yang harus dilakukan dan prinsipnya harus berkeadilan. Ya, prinsipnya harus berkeadilan. Tidak boleh ada celah memperlihatkan ketidakadilan, karena kalau itu terjadi maka tentu saja akan dijadikan sebagai batu loncatan untuk melakukan keributan ya kepada publik. Jadi itulah persoalan yang terkait dengan public interest. Ya, menjadi kebutuhan daripada masyarakat dan menjadi pemicu untuk terjadinya masalah-masalah ya dalam sektor publik. Makanya pemerintah itu harus menyiapkan lapangan kerja yang berkeadilan. Contoh misalnya ini, penerimaan pegawai ini tidak boleh ada satu celah saja yang rusak di sini. Karena kapan ada celah yang rusak diketahui oleh masyarakat, maka pasti akan terjadi keributan. Sehingga penyelenggara public interest terkait dengan pengadaan pegawai ini harus berhati-hati, ya, tidak boleh memperlihatkan ada sedikit celah pun ya kepada masyarakat dengan adanya kecurangan. Kalau ada ya, maka public interest tidak percaya bahwa ini adalah sebuah permainan. Karena itu harus tetap terjaga keamanannya supaya masyarakat percaya dan kepentingan publik dapat terakomodir dengan baik ya. Oleh karena itu sistemnya itu yang dikembangkan sekarang dengan CAT ini ya harus tetap terpelihara dan harus tetap terjamin bahwa tidak ada kepentingan di dalamnya selain kepentingan publik saja yang diwujudkan. Jadi itu anunya. Tapi kalau ada yang menemukan keganjalan ya terjadilah keributan. Dan kalau terjadi keributan, seluruh sistem yang bagus telah dirancang itu menjadi tidak bagus. Masyarakat selalu menyampaikan bahwa itu hanya kamuflase saja, itu hanya pencitraan saja. Begitu. Anunya itu. Jadi hati-hati ya, sebuah pelayanan publik itu jangan sampai masuk angin istilahnya ya. Nah, jangan sampai ada celah untuk berbuat sesuatu yang bisa memberi penilaian negatif terhadap kebaikan yang telah dibuat. Jadi begitu ada itu. Jadi ini penerimaan pegawai ini adalah satu public interest ya, di mana orang berkepentingan untuk menjamin keadilannya ya, terutama pada instansi yang bertanggung jawab, dalam hal ini BKN, Badan Kepegawaian Negara. Dia yang perlu bertanggung jawab ya. Siapa yang memiliki public interest ya seluruh pencari kerja,
terutama yang telah mendaftar itu. Nah, ini yang harus dilindungi kepentingannya. Begitu namanya public interest itu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau kau tidak paham itu bahaya. Jadi semua orang itu harus dilindungi itu kepentingan. Jangan sampai ada kebocoran ke soal. Ya, orang sudah setengah mati belajar, yang lain dibocorkan soalnya. Enak-enak saja. Karena punya kedekatan atau dia membayar atau apa saja. Yang begitu-begitu itu yang harus betul-betul dijaga oleh negara ya. Jangan sampai ada yang kecolongan. Ya, saya kira seperti itu kejadiannya. Itulah public interest itu. Harus menjaga kepentingan publik. Jangan sampai tercederai ya. Tetapi prinsipnya tadi adalah prinsip keadilan dan berkeadilan. Ya. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1 silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rezul Natra, NPM 036. Pertanyaannya itu 036, silakan. Kenapa moral dan etika menjadi dimensi penentu tercapainya suatu kebijakan? Oh, ini bagus dulu pertanyaan ini. Kenapa dimensi etika dan moral faktor penentu ya? Esa. Ya, Pak. Silakan Esa. Kenapa dimensi moral dan etika jadi penentu kebijakan publik? Karena dimensi etika dan moral dianalogikan dengan sistem sensor di dalam administrasi publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain dan sangat mempengaruhi tercapainya tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan tujuan organisasi publik pada khususnya. Karena itu dimensi ini dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik. Itu Pak. Oh iya. Oke. Saya kira sudah terjawab. Jadi itu jawabannya ya. Dan saya tambahkan sedikit. Dimensi etika itu ya adalah dimensi penentu karena dia menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan dimensi lainnya. Kalau landasannya ibaratkan bangunan ini adalah ibaratkan rumah ini adalah tiangnya. Kalau tiang itu tidak bagus, ya kira bangunan itu akan mudah roboh. Demikianlah ini juga dimensi-dimensi ini tadi. Kalau dimensi moral ini tidak bagus, maka tentu saja bangunan yang dibuat ini tidak akan butuh untuk menjalankan fungsi dan perannya. Saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan ya dalam diskusi kita kali ini. Sudah berjalan dengan bagus ya. Terima kasih. Kita masih lanjut. Saya sampaikan penyaji dulu. Bagaimana kita lanjutkan? Atau cukup sampai sini? Halo, Empat. Ya, Pak. Ya, Pak. Cukup atau kita masih lanjut? Cukup, Pak. Cukup. Cukup nih. Kalau cukup ya kita selesaikan saja sampai di sini dulu. Ya, Pak. Kalau begitu ya. Ya. Tolong diaktifkan kameranya, saya akan foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tunggu pesan-pesan apakah kita kuliah luring ini atau kuliah daring. Belum ada kabar ini. Luring. Saya ingin berikan tugas final dulu. Supaya tidak usah kita mengambil waktu untuk final ya. Tugas final. Supaya dikerja dengan baik. Notu soalnya. 1. Nomor 1. Iya. Kan mengapa paradigma dikotomi politik administrasi kurang berjalan dengan baik di Indonesia.
dalam kurung 3 halaman kuarto jawabannya. Diketik 1,5 spasi. Dalam kurung 3 halaman kuarto jawabannya, diketik 1,5 spasi. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, dikerja baik-baik ya, dengarkan baik-baik soalnya. Mengapa administrasi sebagai seni? Mengapa administrasi sebagai seni telah hadir sejak manusia mengenal peradaban. Telah hadir sejak manusia telah mengenal peradaban. Titik. Jelaskan. Ya, jelaskan. 2 halaman kuarto. Jawabannya 2 halaman kuarto. Diketik 1,5 spasi. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Jelaskan administrasi sebagai ilmu. Jelaskan administrasi sebagai ilmu, mengapa baru dimulai pada abad ke-20. 2 halaman kuarto. Mengapa baru berkembang pada abad ke-20. 2 halaman kuarto. Bukan baru dimulai, baru berkembang pada abad ke-20. Ya. Administrasi sebagai ilmu baru berkembang pada abad ke-20. Titik. Jelaskan itu 2 halaman kuarto. Yang ketiga, soal yang keberapa? Keempat ya. Soal yang keempat, jelaskan mengapa pendekatan moral menjadi satu dimensi yang sangat penting. Menjadi satu dimensi yang sangat penting dalam organisasi. 2 halaman kuarto. Masih mau ditambah soalnya atau sudah cukup? Sepertinya cukup nih, Pak. Kalau sepertinya cukup ya cukup. Ya cukup Pak. Oke, yang ini hari Senin. Hari Rabu dikumpul ya. Saya kasih waktu 2 hari ya. Hari Senin, hari Selasa dikerja, hari Rabu dikumpul ya. Jadi ini jam 3 sudah harus ada di kantor. Di kampus Politeknik. Iya, Pak. Di print ya, di print. Boleh dititip sama teman, tapi tolong diperjelas. Jadi di print, dijilid rapi, kemudian di store ke saya pada hari Kamis. Iya. Kalau misalnya ada yang daerah jauh, bisa kau titip sama temanmu bilang tolong diperingkan nggak ini, kumpul sama Pak Prof jam ini ya. Begitu. Kalau ada yang tinggal di daerah jauh, tapi harus berada di tangan saya sebelum jam 3 pada hari Selasa, hari Rabu. Ya, jadi hari Rabu sebelum jam 3 sudah harus terkumpul di tangan saya. Sesudah jam 3 kalau tidak dikumpul, berarti itu Anda tidak ikut mites. Jadi saya itu jadikan sebagai daftar hadir nanti untuk mites. Jadi setiap yang data nanti ada kau isi daftar hadir. Misalnya kau bawa pekerjaan temanmu 3, maka 3 orang temanmu itu kau tulis namanya di daftar hadir yang saya siapkan. Ada daftar hadir saya siapkan nanti, ditulis nama teman di situ kalau ada bukan temannya ya. Jadi bisa jadi titip juga sama teman. Siapa? Oke ya, yang terutama yang tinggal di Endrekan misalnya ya, atau ada yang tinggal di Bone.
Nah, itu bisa tapi diberikan sama anggota yang ada di sini. Saya mau printernya ya, sudah di print. Yang saya terima ya. Jadi itu hari Rabu sebelum jam 3 sudah harus di tangan saya. Saya kira itu soalnya, ini gampang soalnya ini. Semua sudah pernah diajarkan dan Anda kerjakan ya. Soalnya mudah, Anda kerja saja ya. Terima kasih. Ini diskusi kita pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Nilainya, makalahnya bagus ya. Interaksi kita dengan bagus. Perkuliahannya. Jadi minggu depan kelompok terakhir. Setelah itu kami akan mengajar sedikit ya satu topik. Setelah itu kita akan bentuk kelompok baru lagi dalam diskusi lagi berikutnya. Saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya apresiasi kelas ini cukup bagus interaksinya. Ya, semoga mitesnya juga bagus dikumpul supaya semuanya lulus ya dengan nilai A semuanya. Tidak ada yang dapat B ya. Amin. Dan memang kalau saya pribadi tidak mau kasih nilai B ya. Saya maunya ada A semuanya. Supaya Anda bisa masuk pelamar pekerja yang bagus ya. Amin, amin Pak. Bahwa kata kuncinya adalah Anda ikuti semua prosedur ya yang ditetapkan di kampus. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sehat-sehat semuanya. Jaga kesehatan ya. Kita bersyukur karena sekarang ini Politeknik dalam kondisi aman. Ada mahasiswanya yang kena COVID, dosennya juga sudah sehat-sehat semuanya, sehingga rencananya ya kemungkinan besar 2-3 minggu ke depan kita kuliah luring semua. Terima kasih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.